Hello, good morning, everybody. It's been a pleasure for me to meet you again in our English program. Baik, kita masuk ke pembahasan kita hari ini. Judulnya adalah Adverbs of Manner. Ada apa saja yang akan dibahas pada pembahasan pada kesempatan kali ini? Yang pertama adalah pengertian Adverbs of Manner. Yang kedua, cara penggunaan Adverbs of Manner. Dan yang ketiga, contoh Adverbs of Manner. Adapun tujuan pembelajaran atau target AKM ditinjau dari aspek literasinya adalah peserta didik dapat mencari dan memahami informasi tentang pengertian, cara penggunaan, dan contoh kalimat Adverbs of Manner. Sumber belajar dan media pembelajaran yang akan digunakan adalah buku Elevator kelas 10 halaman 31 dan 32, video pembelajaran YouTube, channel sekolah, Discord, atau media chat dan diskusi interaktif. Untuk profil pelajar Pancasila dalam penilaian karakter, ditekankan pada kesempatan kali ini adalah mandiri dan bernalar kritis. Baik, kita langsung masuk ke pembahasannya. Adverb of Manner atau keterangan cara adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi atau bagaimana seseorang melakukan sesuatu. Function atau kegunaan dari Adverb of Manner ini adalah untuk menjelaskan atau menambahkan makna terhadap kata kerja. Berikut contoh yang benar dan yang salah. He walked quickly down the road. Ini merupakan contoh yang benar, di mana kata keterangan cara quickly menjelaskan kata kerja walk. Sementara contoh yang salah, he walked quick down the road. Quick merupakan kata sifat atau adjektif, di mana kata sifat fungsinya adalah menjelaskan kata benda atau kata ganti benda, yakni noun atau pronoun. Contoh selanjutnya adalah yang benar, listen carefully please. Di sini kita melihat kata carefully menjelaskan kata kerja listen. Sementara di contoh yang salah, listen careful please. Kata sifat tidak akan pernah mungkin untuk menjelaskan kata kerja. Penggunaan di bidang sastra terkadang keterangan cara diletakkan sebelum kata kerja, ditambah objek untuk menambahkan penekanan. Sebagai contoh, he gently woke a sleeping woman. She angrily slammed the door. Kita melihat di sini kata gently dan angrily diletakkan sebelum kata kerja woke dan slam yang digunakan untuk menekankan. Adverbs are formed from adjectives. Kata keterangan dibentuk dari kata sifat. We usually add ly. Kita biasanya menambahkan akhiran ly. Sebagai contoh, di sini kita bisa lihat kata sifat bad akan berubah menjadi badly pada adverbnya. Kata sifat safe akan berubah menjadi safely pada kata keterangannya atau adverbnya. Sebagai contoh dalam kalimat, he cooks very badly. We arrive safely. Di sini kita melihat kata keterangan cara badly menjelaskan kata kerja cook. Begitupun kata keterangan cara safely menjelaskan kata kerja arrive. There are also some spelling changes. Ada juga beberapa perubahan ejaan. Yang pertama, untuk kata sifat yang berakhiran huruf konsonan Y, maka Y-nya berubah menjadi
I lalu ditambahkan ly. Sebagai contoh di sini kata easy menjadi easily. Dalam kalimat dicontohkan she did the exercises easily. Yang kedua, untuk kata sifat yang berakhiran le, maka e-nya berubah menjadi y. Sebagai contoh, kata yang digunakan adalah terrible menjadi terribly. Dalam kalimat he sang terribly. Yang ketiga, untuk kata sifat yang berakhiran i, tambahkanlah ali. Sebagai contoh di sini, automatic menjadi automatically. Dicontohkan dalam kalimat the machine does the work automatically. Mesinnya mengerjakan pekerjaan tersebut secara otomatis. Maka kata keterangan cara automatically menjelaskan kata kerja does. Yang keempat, beberapa kata sifat tidak beraturan bentuknya. Yang umum digunakan adalah kata early sebagai kata sifat menjadi early sebagai adverb atau kata keterangan cara. Kata fast menjadi fast, hot menjadi hot, late menjadi late, good menjadi well. Contoh dalam kalimat he got up early, she runs fast, they all work very hard, he never arrived late, he plays the piano very well. Yang kelima, beberapa kata sifat yang sudah berakhiran ly seperti friendly, ugly, lively, lovely, silly. Kata-kata ini tidak memiliki bentuk keterangan cara, maka harus diingat benar-benar. Yang keenam, kata keterangan cara biasanya ada setelah kata kerja utama atau setelah objek dari kata kerja utama. Dicontohkan di sini, he walked slowly down the road, she talked to him quietly. Kalau diperhatikan, tepat seperti yang dijelaskan bahwa kata keterangan cara slowly tepat berada di belakang dari kata kerjanya, dan kata keterangan cara quietly tepat berada di belakang objeknya. Sebagai pengayaan, keterangan cara biasanya diletakkan setelah kata kerja utama atau setelah objeknya. Perhatikan contoh berikut. Catherine swims well, she ate quickly, she spoke impolitely, Joshua laughed loudly. Contoh 1 hingga 4 di sini menegaskan bahwa kata keterangan caranya diletakkan setelah kata kerjanya. The young boy plays the flute beautifully. They ate the chocolate cake greedily. Contoh nomor 5 dan 6 menegaskan bahwa kata keterangan caranya diletakkan setelah objeknya. Keterangan cara tidak dapat diletakkan di antara kata kerja dan objek langsungnya. Ini mesti diingat ya. Kata keterangan harus diletakkan sebelum kata kerja atau di akhir klausa. Berikut adalah contoh yang benar dan yang salah. They ate the chocolate cake greedily. They greedily ate the chocolate. Dua contoh yang baru saja dibacakan adalah contoh yang benar, di mana letak kata keterangan cara greedily yang pertama diletakkan setelah objeknya, dan yang kedua sebelum kata kerjanya. Untuk contoh yang salah, they ate greedily the chocolate cake. Ini adalah contoh yang salah. Mengapa? Karena kata keterangan caranya diletakkan di antara kata kerja dan objeknya. Berikutnya, dua contoh yang benar. They gave us the money generously.
They generously give us the money. Sama seperti halnya contoh sebelumnya yang benar, posisinya kata generously diletakkan setelah objek dan sebelum kata kerja. Dan contoh yang salah, they gave us generously the money. Contoh yang salah, kata generously diletakkan di antara kata kerja dan objeknya. Selanjutnya, jika ada preposisi sebelum objek dari kata kerja, kita dapat meletakkan keterangan cara sebelum preposisi atau setelah objeknya. Ini penting untuk diketahui ya. Contoh, the young girl ran happily towards her mother. The young girl ran towards her mother happily. Di contoh pertama, jelas ditunjukkan bahwa kata keterangan cara happily berada sebelum preposisi towards. Dan di contoh kedua, kata keterangan cara happily diletakkan di belakang objeknya. Sebagai catatan, untuk diketahui bahwa kata towards merupakan sebuah preposisi atau kata depan. Keterangan cara harus selalu mengikuti kata kerja yang tidak memiliki objek atau kata kerja intransitif. Contoh di sini kita bisa melihat, the town grew quickly after 1997. The leaves fell down slowly from the tree. Bisa dilihat bahwa kata keterangan cara quickly diletakkan setelah kata kerja grew dan slowly diletakkan setelah kata kerja fell down. Sebagai informasi bahwa grew dan fell down merupakan kata kerja intransitif, yakni kata kerja yang tidak memiliki objek. Keterangan-keterangan cara yang umum ini hampir selalu diletakkan tepat setelah kata kerjanya. Di antaranya kata keterangan cara well, badly, hard, dan fast. Contoh, he drove well despite being tired. The rain fell hard during the storm. Dia mengemudi dengan baik meskipun dalam keadaan lelah. Hujan turun deras sepanjang badai. Posisi kata keterangan sangat penting saat ada lebih dari satu kata kerja dalam sebuah kalimat. Jika diletakkan sebelum atau sesudah kata kerja utama, kata keterangan hanya memodifikasi kata kerja tersebut. Jika diletakkan sesudah klausa, kata keterangan memodifikasi seluruh kejadian yang dideskripsikan oleh klausa. Perhatikan perbedaan arti antara kalimat-kalimat berikut. The secretary quickly agreed to retype the letter. The secretary agreed quickly to retype the letter. Dua kalimat yang baru saja dibacakan memiliki makna yang sama, yakni menyetujui dengan cepat. Sementara akan jauh berbeda bila kalimatnya seperti ini. The secretary agreed to retype the letter quickly. Maka maknanya berubah menjadi mengetik ulang dengan cepat. Contoh selanjutnya adalah the secretary quietly asked me to leave the house. The secretary asked me quietly to leave the house. Kedua kalimat yang baru saja dibacakan memiliki makna yang sama, meminta dengan diam-diam. Sangat berbeda dengan contoh yang berikut ini. The secretary asked me to leave the house quietly, yang mana maknanya menjadi meninggalkan dengan diam-diam. Baik, sekarang waktunya berlatih. Practice time. Find the adjective in the first sentence and fill in the blanks with the corresponding adverb. Carilah kata sifat
di kalimat pertama dan isilah bagian yang kosong dengan kata keterangan yang sesuai. Saya akan contohkan pada soal nomor 1. Silahkan diperhatikan dengan teliti sehingga nantinya kalian bisa mengerjakan soal selanjutnya. Baik, berikut ini adalah jawabannya ya. Pertama tadi langkahnya apa? Langkahnya adalah temukanlah kata sifat di kalimat pertama. Di sini kata sifatnya adalah careful. Maka untuk melengkapi kalimat selanjutnya kita perlu menambahkan akhiran ly. Maka hasil jawabannya adalah he drives carefully. Untuk soal nomor 2, 3, 4, dan 5 silahkan kalian berlatih. Di perintah soal selanjutnya adalah write down the correct form of the words in brackets, whether adjectives or adverbs. Tulislah bentuk yang tepat dari kata-kata yang ada di dalam tanda kurung, apakah kata sifat atau kata keterangan. Jadi nanti kalian diminta untuk melengkapi kalimat ini apakah menggunakan kata sifat atau kata keterangan. Saya akan coba contohkan soal nomor 1 dan nomor 2. Silahkan diperhatikan dengan teliti. Baik, di sini ada kata kuncinya ya, ada kata kuncinya. Bila kalian menemukan to be lalu tidak ada sambungan dari kalimatnya lagi, maka dipastikan jawabannya adalah adjektif atau kata sifat. To be di sini yang dimaksud adalah is, am, dan are, atau was dan were ya. Dan bila setelah kata kerja tidak ditemukan lagi kata-kata lain, maka dipastikan yang masuk adalah kata keterangan cara atau adverb of manner. Di sini jawabannya menjadi Liza is quick, she walks quickly. Di contoh nomor 2, bila kalian menemukan artikel an atau the, lalu di antara bagian kosong ada kata benda, maka dipastikan jawaban yang harus ada adalah adjektif. Di sini jawaban yang sesuai adalah careless. Dan bila kalian sudah menemukan di sana ada kata kerja, lalu objek, lalu ada bagian kosong, dipastikan jawabannya harus adverb of manner. Maka di sini jawabannya menjadi carelessly. Ingat ya, di contoh nomor 1 tadi, bila to be lalu kosong, tidak ada lagi yang mengisi ya, tidak ada lagi kata-kata, maka dipastikan adjektif. Namun bila ada to be lalu bagian kosong, lalu ada kata lain, apakah kata kerja, maka harus diperhatikan. Kalau ada kata kerjanya yang terpisah, perhatikan apakah kalimatnya aktif atau pasif di sana. Kalau pasif biasanya yang masuk mesti adverb of manner. Untuk soal nomor 3, 4, dan 5 silahkan kalian berlatih. Baik, di halaman 31 di buku elevator kalian akan melihat sebuah artikel yang berjudul Way Out of Hell's Kitchen. Silahkan nanti kalian membacanya dengan teliti, lalu kalian resapi ya, jadikan kata per kata itu sebagai vocabulary ya, perbendaharaan kata. Mudah-mudahan dengan banyaknya kalian menguasai vocabulary, jalan kalian untuk menguasai bahasa Inggris ini bisa lebih cepat dalam berbicara ataupun dalam membaca ya. Ya, pada latihan berikut ini kalian hanya diminta untuk menyatakan true bila benar, or false atau
false bila salah. Tentunya kalian harus membaca artikel tadi ya. Nah, misalkan di sini saya contohkan, the winner of Hell's Kitchen becomes a chef at one of Gordon Ramsay's restaurant. Pemenang dari Hell's Kitchen menjadi seorang chef di salah satu restoran miliknya Ramsay. Silahkan kalian baca dengan teliti apakah pernyataan ini benar atau salah. Bila kalian mendapatkan kendala, kalian bisa menggunakan kamus, baik buku, elektronik, ataupun kamus online. Di latihan selanjutnya masih di halaman 31, kalian diminta untuk menjodohkan kata keterangannya. Ini menentukan mana sih lawan katanya. Saya contohkan di sini misalkan kata slowly. Kata slowly lawan katanya adalah quickly, di mana slowly maknanya adalah perlahan, sementara quickly maknanya adalah cepat. Jadi jawabannya adalah nomor A. Lawan katanya adalah nomor 3. Selanjutnya di halaman 32, kalian hanya perlu melingkari pilihan yang tepat. Ini berhubungan dengan penjelasan sebelumnya tadi. Ya, kalau kalian masih belum paham tentang apa yang akan kalian jawab nantinya, silahkan kalian melihat penjelasan di video sebelumnya. Misalkan di sini saya bacakan terjemahannya. Adverbs describe or add to the meaning of. Kata keterangan menjelaskan atau menambahkan makna dari apakah noun kata benda atau verbs kata kerja. Ini terkait dengan fungsi. Silahkan nanti kalian menjawabnya. Selanjutnya masih di halaman 32. Jelaskan apa yang sedang terjadi di tiap gambar. Nanti akan diberikan gambar-gambar, lalu kalian jelaskan apa yang sedang terjadi. Gunakan kata-kata berikut ini: slowly, angrily, well, noisily, carelessly, carefully, quietly, quickly, calmly, and badly untuk membantu Anda membentuk kalimat-kalimatnya. Selamat berlatih. Berikut adalah gambar. Picture 1, Picture 2, Picture 3, Picture 4, dan Picture 5. Sebagai kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini bahwa adverbs of manner describe how something happened or how somebody does something. Kata keterangan cara menggambarkan bagaimana sesuatu terjadi atau bagaimana seseorang melakukan sesuatu. Di mana fungsi dari kata keterangan cara ini adalah untuk menjelaskan atau menambahkan makna terhadap kata kerjanya. Di penghujung dari pembelajaran kita ini, saya ingin meminta kalian menilai diri kalian sendiri ya, melalui 3 pertanyaan berikut sesuai dengan pelajaran yang telah kalian ikuti. Di sini pertanyaannya misalkan, I know what adverb of manner is. Saya tahu apa itu adverb of manner. I understand where adverb must be placed. Saya paham di mana kata keterangan harus diletakkan. I can make sentences by using adverb of manner. Saya mampu membuat kalimat-kalimat dengan menggunakan adverb of manner atau keterangan cara. Bila kalian menjawab 3 poin ini dengan iya semua, berarti bisa disimpulkan bahwa kalian sudah paham tentang topik pembahasan kita kali ini. Bila belum,
silahkan kalian mengulang-ulang kembali dengan melihat videonya. Ya, sebelum saya akhiri, saya ingin berikan tips untuk lancar dalam berbahasa Inggris. Di sini ada 3 ya. Yang pertama, read more, lebih banyak membaca. Lalu yang kedua, listen more, lebih banyak mendengar. Apakah itu berupa lagu-lagu berbahasa Inggris atau yang lainnya. Yang ketiga, speak more, lebih banyak berbicara. Setiap kali kita menemukan kalimat ya, kalimat-kalimat yang pendek, silakan dilatih-latih untuk mengucapkannya sehingga terbiasa nantinya untuk berkomunikasi dengan kalimat-kalimat yang lebih panjang. Selanjutnya, no matter how slow you are, just keep moving, surely you'll arrive in your goal. Tak masalah seberapa lambatnya kamu, terus saja bergerak, yakinlah kamu akan tiba di tujuan kamu. Dan yang terakhir, stupidity is just for those who are not willing to try. Kebodohan itu hanya bagi orang-orang yang tidak mau mencoba. Finally, thank you very much for participating in this learning. Akhirnya, terima kasih banyak atas keikutsertaannya dalam pembelajaran ini. Kita berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang dengan topik pembahasan yang berbeda. Sampai jumpa.